Pagi itu tanggal 17 September tahun 2007, pukul 8.30 waktu Malaysia. Seperti biasa, Cheng Yan Fang datang ke toko tempat ia bekerja yang terletak di Taman Petaling Utama, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Di tangga toko, ia melihat ada sebuah tas olahraga berwarna biru hitam yang tampak masih bagus. Akan tetapi Cheng tidak sedikit pun menaruh curiga pada isi di dalam tas tersebut. Ia berasumsi jika tas itu adalah milik manajernya, yang kebetulan di hari itu manajernya baru saja pulang dari Singapura. Pada jam 9.00, manajernya yang bernama Jack Yeo Huat Lip datang ke toko. Lantas Cheng langsung memberitahu kepada manajernya jika tasnya tertinggal di depan. Jack lalu bergegas melihat tas yang dimaksud Cheng. Namun saat melihat, Jack bilang jika tas itu bukanlah miliknya. Mendengar jawaban manajernya, membuat Cheng bertanya-tanya. Cheng heran kenapa tas yang nampak masih baru dan tampak ada isi di dalamnya itu tergeletak di depan toko. Lantas, milik siapa tas itu? Cheng yang penasaran lalu membuka tas tersebut. Dan betapa terkejutnya dia karena ketika resleting tas itu terbuka, sesuatu yang pertama kali ia lihat dari dalam tas tersebut adalah sepasang kaki anak perempuan yang diperkirakan berusia 8 hingga 10 tahun. Seketika itu juga Cheng langsung menelpon polisi. Tak lama polisi pun datang ke TKP, lalu membawa jenazah anak kecil itu untuk dilakukan autopsi. Dalam pemeriksaan pada jenazah anak perempuan itu, ditemukan mentimun dan terong yang dimasukkan ke dalam alat vital korban. Dokter menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab kematiannya. Selain itu, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka lebam. Itu artinya, bocah perempuan malang itu mendapat penyiksaan berat sebelum meninggal dunia. Diduga, bocah itu meninggal sekitar 6 jam sebelum mayatnya ditemukan. Polisi menduga jika mayat bocah di dalam tas tersebut adalah Nurin Jazlin Jazimin, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun yang dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya sejak 20 Agustus tahun 2007 lalu atau 1 bulan terhitung dari ditemukannya jenazah. Polisi lalu menghubungi Jazimin, Abdul Jalil dan istrinya Norazian Bistaman yang merupakan orang tua dari Nurin Jazlin. Mendapat kabar dari kepolisian, pasangan suami istri itu langsung bergegas menuju rumah sakit tempat jenazah anak itu diautopsi. Sesampainya di rumah sakit, Abdul Jalil dan istrinya langsung menuju ruang tempat jenazah anak tersebut. Saat melihat jenazah anak perempuan itu, tubuh dan wajahnya penuh dengan luka lebam sehingga sulit untuk dikenali. Setelah memastikan, Abdul Jalil menyatakan itu bukanlah anaknya, sebab dari ciri-cirinya sangatlah berbeda. Terutama pada bagian gigi Nurin ada semacam selah, dan ada luka di bagian paha Nurin. Dan juga jenazah anak perempuan itu badannya sangatlah kurus, postur tubuh Nurin Jazlin tidak sekurus itu. Kemudian tim dokter melakukan tes DNA. 3 hari kemudian, tanggal 20 September 2007, dokter mengeluarkan hasil tes DNA pada bocah perempuan malang itu. Dan hasilnya adalah DNA jenazah itu sama persis dengan DNA milik Nurin. Meski tak terima, tapi itulah kenyataan pahit yang harus didapat Abdul Jalil dan istrinya. Bisa dibayangkan betapa beratnya penyiksaan yang didapat oleh Nurin selama hampir 1 bulan diculik. Sampai-sampai orang tuanya sendiri saja tidak mengenali wajah dan postur badannya akibat luka di sekujur tubuh. Bagaimana Nurin diculik? Nurin Jazlin Jazimin lahir pada 11 September tahun 1999. Nurin merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anaknya sangat manis, tapi ia memiliki masalah pada ginjalnya serta mengidap darah tinggi, yang membuat Nurin harus minum obat setiap harinya. Seperti anak-anak perempuan pada umumnya di masa itu, Nurin amat menyukai pernak-pernik yang biasa dijual di abang-abangan. Nurin amat menyukai penjepit rambut. Ia sangat gemar mengoleksi penjepit rambut. Pada 20 Agustus tahun 2007, Nurin ingin membeli penjepit rambut lagi di pasar malam yang letaknya hanya sekitar 300 meter dari rumahnya. Biasanya Nurin selalu ditemani oleh kakaknya jika hendak pergi ke pasar malam. Tapi malam itu, si kakak sedang tidak bisa menemani Nurin. Akhirnya, orang tuanya mengizinkan Nurin untuk pergi ke pasar malam sendirian. Toh lokasi pasar malam juga dekat dari rumah. Pada pukul 20.30 waktu setempat, Nurin pun pergi ke pasar malam sendirian untuk membeli klip rambut. Setelah beberapa saat pergi ke pasar, Nurin lama sekali di pasar.
ditunggu-tunggu tak kunjung pulang. Orang tuanya pun khawatir dan kemudian mencari Nurin ke pasar. Lalu orang tuanya menanyakan kepada para pedagang apakah mereka melihat Nurin. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengatakan melihat Nurin. Sampai larut malam, Nurin tak juga ditemukan. Orang tuanya kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi serta menyebarkan foto-foto Nurin. Jikalau ada yang melihat bisa menghubungi pihak keluarga. Polisi yang mendapat laporan langsung segera mencari keberadaan Nurin. Namun sebulan berlalu, tak juga ada tanda-tanda tentang keberadaan Nurin. Sampai akhirnya tubuh Nurin ditemukan di dalam sebuah tas. Siapakah orang yang dengan tega melakukan pelecehan serta menghabisi Nurin dengan sangat keji? Salah seorang warga mengaku sempat melihat Nurin dibawa oleh beberapa orang. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan ada sekelompok pemuda yang berusia sekitar 20 tahun memaksa Nurin untuk masuk ke dalam mobil van berwarna putih. Pada saat itu, Nurin menolak dan berteriak, "Tak nak, tak nak, tak nak," atau dalam bahasa Indonesia artinya tidak mau, tidak mau, tidak mau. Polisi pun melakukan perburuan pelaku dengan mengumpulkan hal-hal yang bisa dijadikan barang bukti untuk melacak pelakunya. Salah satunya adalah memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar toko tempat pertama kali Nurin ditemukan. Dalam rekaman CCTV, menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa sebuah tas olahraga berwarna biru hitam yang berisikan mayat Nurin Jazlin Jazimin. Kemudian pemotor meletakkan tas di depan sebuah toko lalu pergi meninggalkan tas itu tanpa pernah kembali lagi. Berselang 1 jam kemudian, seorang wanita mondar-mandir di sekitar pertokoan. Tak lama terlihat 3 orang pria menjemputnya. Kemudian polisi menangkap 4 orang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita berusia antara 27 hingga 35 tahun yang dicurigai terlibat dalam kasus kematian Nurin Jazlin Jazimin. Setelah dilakukan interogasi, perempuan yang ditahan kemudian dibebaskan karena polisi tidak menemukan hal mencurigakan dari wanita tersebut. Sementara itu, para pria sempat ditahan selama 7 hari untuk pemeriksaan. Namun akhirnya dibebaskan karena tidak adanya bukti. Tanggal 26 September tahun 2007, kepolisian Malaysia mengirim rekaman CCTV ke FBI untuk memperjelas gambar yang buram. Meski telah diperjelas, sayangnya tetap tidak bisa mendeteksi wajah pengendara motor yang meletakkan tas dan juga gagal mendeteksi nomor kendaraan bermotor. Belum juga ditemukan ciri-ciri pelaku sebenarnya, kepolisian Malaysia akhirnya menawarkan hadiah sebesar Rp10.000 bagi siapapun yang dapat menginformasikan keberadaan pelaku. Seorang pengusaha asal Malaysia yang enggan disebutkan identitasnya juga menawarkan hadiah serupa, yakni sebesar Rp10.000 bagi siapapun yang memberitahu informasi tentang pelaku. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2007, polisi Malaysia menangkap seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Fitriani. Saat hendak diamankan, Fitriani secara mengejutkan menelan sebuah SIM card atau kartu perdana. Fitriani ditangkap saat berada di tempat kerjanya di sebuah toko baju dinilai Negeri 9. Mengapa Fitriani ditangkap? Penangkapan Fitriani ini karena ia dicurigai terlibat penculikan Nurin dan berperan sebagai memberi makan Nurin selama Nurin disekap. Kecurigaan polisi kepada Fitriani jelas bukan tanpa alasan, sebab selama pencarian Nurin, Fitriani kerap mengirim SMS kepada kepolisian Malaysia yang isi pesannya, "Nurin berada dalam penjagaan saya." Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya Fitriani tidak terbukti terlibat dalam kasus kematian Nurin. Alasan Fitriani mengirim pesan seperti itu kepada kepolisian dilatar belakangi rasa sakit hati kepada seorang polisi yang dianggapnya telah mempermainkan hatinya, atau dalam kata lain, hanyalah karena hubungan asmara. Dan setelah itu, polisi belum dapat mengidentifikasi siapa pelakunya. Bahkan sampai hari ini, para pelaku pembunuhan paling keji di Malaysia itu masih bebas berkeliaran di sekitaran rakyat Malaysia.